Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, agar kita saling sayang, izinkanlah Bapak untuk kenalan. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Fauzi Fitri Andika, SPD MPD, biasa dipanggil Pak Ozi. Nah, Bapak di SMA 1 ini ada sebagai guru pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau guru PPKN. Nah, namun sebelum kita belajar pada pertemuan-pertemuan ini, Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak semuanya karena berhasil diterima di SMA favorit di Kota Semarang. Itu SMA mana? SMA Negeri 1 Semarang. Wih, keren semuanya buat anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama ini kita akan belajar mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow, menarik sekali ya materinya. Nah, anak-anak. Nah, pada pertemuan ini, pada cakupan materi tersebut kita juga ada tujuan pembelajarannya, anak-anak. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah, merasionalkan dan menyajikan pelaksanaan kewajiban, hak, tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, mensintesiskan dan menerapkan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang keempat, memahami dan mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan negara sesuai UUD 1945 anak. Yang kelima, memprediksi dan menalar hasil evaluasi praksis ataupun dalam kehidupan nyata, mulai dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Dan tujuan pembelajaran yang keenam atau yang terakhir yaitu kita menganalisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis data dan hasil proyek kewarganegaraan secara proaktif dan responsif tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah anak-anak. Nah, cakupan materi ini ada materi pokok yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dan materi pembahasan yaitu apa? Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia pada KD atau kompetensi dasar 3.4 mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan anak-anak semuanya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Ada yang tahu? Nah, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, anak-anak, dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah. Nah, dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan di Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintah di Indonesia, anak. Nah, bahwasanya Bapak tegaskan bahwasanya desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, anak-anak. Lalu, apa yang dimaksud dengan otonomi daerah? Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya anak-anak yaitu desentralisasi dan otonomi daerah itu sama. Cuma penyebutannya aja yang berbeda, tapi itu sama ya anak-anak ya. Nah, kemarin-kemarin ada yang tanya ke Bapak, Pak Fauzi, apa bedanya desentralisasi dan otonomi daerah? Nah, tadi sudah Bapak jawab ya, bahwasanya itu sama, tidak ada bedanya, cuma penyebutannya aja anak-anak. Nah, selanjutnya, kenapa Indonesia menggunakan sistem desentralisasi ini? Ada yang tahu?
Nah, desentralisasi diterapkan di Indonesia karena apa? Kita ketahui bersama bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan pemerintah Indonesia menggunakan sistem ini atau sistem desentralisasi adalah jumlah penduduk yang banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali ya anak-anak ya. Nah, keberagaman bangsa Indonesia, wilayah yang sangat luas dengan pulau-pulau yang kecil-kecil, besar-besar, sedang-sedang. Nah, dasar negara dan konstitusi yang mengendaki negara demokratis serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah itu sendiri anak-anak. Nah, dan juga negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah itu sendiri. Nah, itu alasannya kenapa Indonesia menggunakan sistem desentralisasi ini, anak-anak. Selanjutnya, lalu apa tujuan dari otonomi daerah itu? Nah, tujuan otonomi daerah itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai pendidikan politik. Yang kedua, menciptakan stabilitas politik. Yang ketiga apa? Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, anak-anak. Nah, selanjutnya tujuan dari desentralisasi apa? Itu pemerintah daerah memiliki kewenangan membangun dan mengembangkan daerahnya. Daerah mampu bersaing dan membuktikan kemampuan setiap daerah dan daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, menjaga keutuhan wilayah NKRI demi mencapai tujuan negara itu sendiri, anak-anak. Selanjutnya, bagaimana sih pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, Pak Ozi? Nah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat di mana pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah di sini anak-anak bebas berkreasi, bebas berinovasi, bebas mengatur masyarakatnya namun masih berlandaskan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Nah, dalam apa? Dalam rangka membangun daerahnya agar maju, maju, dan maju. Gitu anak-anak, itu adalah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah pusat. Bagaimana sih penyelenggaraan pemerintah pusat itu? Nah, penyelenggaraan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Nah, dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas apa? Desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini, pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi anak-anak, yaitu apa? Fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Nah, anak-anak, kewenangan pemerintah daerah Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut terbagi atas daerah kabupaten dan kota. Wow, otomatis kewenangan pemerintah daerahnya juga luas ya anak-anak ya. Nah, karena apa? Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kewenangan pemerintah daerah ini anak-anak dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi apa? Perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang semua aspek pemerintahan. Itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah anak-anak. Anak-anak, pada pertemuan pertama ini mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya tujuan utama dari desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengurangi beban kerja pemerintah pusat dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah. Nah, dengan kata lain apa? Dengan kata lain, tujuan desentralisasi adalah untuk merangsang kepekaan elit lokal terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah itu sendiri, anak-anak. Nah, cukup sekian materi pada pertemuan pertama ini pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, tetap semangat untuk anak-anak semuanya. Kita berjumpa di pertemuan kedua yaitu pada minggu depan. Tetap semangat untuk anak-anak semuanya. Nah, bagi anak-anak nanti jika masih bingung, bisa ditanyakan ke Bapak Ozi. Nanti bisa menghubungi lewat WA ataupun datang ke kantor. Tapi kok di masa pandemi kayak gini nggak bisa ya. Nanti lewat WA aja. Nanti Pak Fauzi, saya masih bingung bagian ini. Nanti bisa tanyakan ke Pak Ozi. Oke, Pak Ozi punya pantun nih buat teman-teman. Hmm, Pak Taufik menjadi kopiah. Kopiah dijahit, kudu yang utuh. Wabillahi taufik walhidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.